warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gus Muhammad. Apa kabar teman-temannya? Gue harap kalian semua dalam keadaan baik ya. Semoga Allah selalu jaga kita, lindungi kita, dan rahmati kita. Di video ini gue ingin bikin video khusus buat teman-teman yang mau rekrutmen ke Daihatsu, mau masuk ke Daihatsu, mau tes di Daihatsu. Dan ini ada 6 pertanyaan yang gue rasa relevan dan cocok banget biar gak ditanyakan lagi buat teman-teman yang mau tes di Daihatsu besok. Oke, apa aja pertanyaannya? Ngopi dulu. Oke, kita coba beda dulu. Pertanyaan pertama ada dari Ferdituk 5140. Bang, kalau tinggi badan 163 cm lebih 164 cm kurang dikit, kira-kira lolos MCU PD ADM enggak? Nah, terkait ini ya, untuk MCU di tinggi badan, gue rasa untuk 164 itu udah cukup banget. Karena sebatas yang gue tahu itu standarnya 163, bahkan ada yang 162. Kalau 164 itu gue bisa ngejamin untuk dari segi tinggi badan kalian gak ada masalah. Tapi ketika besok kalian gagal medical check up, itu bukan karena tinggi badannya, mungkin ada sesuatu yang lain yang bikin kalian gagal medical check up. Entah itu tensinya, atau mungkin paru-paru, jantung, segala macam. Ada penyakit lain yang membuat kalian gagal ya. Tapi dari segi tinggi badan 16 cm itu udah lebih dari cukup. Dalam artian kalian udah lolos dalam hal tinggi badan. Kalaupun nanti gagal di medical check up, ya berarti bukan karena tinggi badannya. Oke? Paham sampai sini ya? Jadi kalian gak usah insecure dulu terkait tinggi badan 164. Karena ya bahkan ada beberapa perusahaan yang nggak ngelihat tinggi badan, ada perusahaan itu. Oke, next. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Ahmad Yani 8417. Mas mau tanya, rekrutmen PT Astra Daihatsu Motor itu 1 tahun sekali atau 2 kali, dan kalau mata minus bisa lolos enggak, atau ngakalin pakai soplen? Bang, dulu kamu daftar lagi PT Daihatsu nunggu berapa bulan atau setahun? Banyak banget ini ya. Jadi untuk di Daihatsu ini biasanya nih ya, kita ngomong biasanya setahun 2 kali. Oke? Tergantung keadaan produksi. Dan pertanyaan kedua yaitu masalah mata minus. Sebatas pengalaman gue di sono, teman gue ada yang matanya minus dan bisa lolos, bisa kerja di Daihatsu 2 tahun malah. Ada juga yang matanya minus, bahkan ada jadi karyawan permanen dulu bagian QC malah dia matanya minus, yang penting pakai kacamata. Dan terkait gue yang daftar lagi di Daihatsu, jadi emang flashback dikit buat teman-teman yang baru lihat video gue atau baru gabung. Gue dulu di Daihatsu pertama gagal dan gue tes lagi lolos. Itu gue jaraknya sekitar 6 bulanan deh, 6 bulan atau 4 bulan. Jadi boleh-boleh aja. Itu di tahun 2013 ya, bukan di tahun sekarang. Itu udah 10 tahun yang lalu. Oke, next pertanyaan berikutnya yaitu dari Fahmi Alfaris 723. Bang, interview ADM ditanya apa aja? Sebatas pengalaman gue, interview di Daihatsu itu yang ditanyakan ya seputar masa-masa sekolah gue dulu. Karena kan waktu di interview itu gue baru lulus, ya terkait sekolah gue, tentang kinerja tentang aktivitas sekolah, pernah bolos apa enggak, pernah berantem apa enggak, pernah tawuran apa enggak, dan juga dilihat dari absensi rapot kalian waktu itu ya, rapot gua waktu itu, dan sakit berapa kali dan izin berapa kali itu ditanyakan sama pihak. Waktu itu gua bukan sama HRD, gua langsung dari sama pihak Daihatsu karena dia pakai seragam Daihatsu ya. Dia ditanyakan segala macam dan aktivitas organisasi yang pernah diikutin dan segala macam lah terkait olahraga segala macam. Dan yang paling ditanyakan banget, paling ditekanin banget itu, lu mau nggak kerja capek gitu dong, yang gue inget. Kerja di Daihatsu itu capek, lu mau nggak? Gue masih inget kata-kata itu. Dan gue jawab, ya mau, karena gue butuh kerjaan. Tadi itu kan, gue baru lulus, gue butuh pengalaman, gue butuh, dalam artian butuh pijakan. Ya gue mau bilang gitu. Mau pak, saya mau banget gitu. Yang penting gimana caranya lu ngeyakinin si yang interview kali ini. Sebelumnya ya normal aja, perkenalkan diri kalian, terus apalagi tuh biasa kelebihan kekurangan kalian dan aktivitas sekolah gitu lah ya, yang itulah biasanya orang interview gimana sih, silakan perkenalkan diri anda gitu kan. Ya udah gue perkenalkan diri gue gini, terus kelebihannya apa, kekurangannya apa, kenapa pengen di Daihatsu, apa yang kalian ketahui tentang Daihatsu, itu yang ditanyakan. Tapi yang paling ditekankan yaitu mau nggak kerja capek gitu doang saat gue interview ya. Atau besok kalian interview tanya kayak gimana ya,
Kalau beda gue minta maaf. Next kita bahas pertanyaan berikutnya tentang Daihatsu lagi. Bang mau tanya-tanya, 2 minggu kemarin aku lulus MCUADM. Nah minggu depan bikin rekening. Kira-kira sampai tanda tangan kontrak berapa lama ya? Untuk Daihatsu gue bisa jamin kurang dari sebulan lu udah bisa kerja. Karena Daihatsu ini beberapa kejadian, beberapa cerita emang Daihatsu ini cepet, termasuk waktu gue ya, itu nggak ada 1 bulan juga udah kerja karena kebutuhannya cepat dan mendesak. Karena di Daihatsu ini dituntut cepat, jadi lu siapin aja diri kalian. Kalau udah sampai pembikin rekening ya kurang dari sebulan lu udah bisa training dan kerja di sana. Mungkin ya udah berangkat ke Sunter dan pembagian lu masuk ke Sunter atau mungkin ke Kerawang, nanti dikasih tahu di sana. Oke. Next pertanyaan berikutnya tentang Daihatsu. Oh ya, sebelumnya tadi dari Bro Ikhvano ya, namanya Bro Ikhvano. Congratulations buat lo yang udah lolos. Oke. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mau nanya MCOPT Daihatsu kalau pernah ada riwayat patah tulang gimana? Nah, patah tulang ini sebenarnya riskan banget. Bukan hanya riskan untuk lolos apa enggaknya, tapi riskan di next kalian di sana. Oke. Kalau patah tulang kalian di tangan dan dirasa itu masih bisa buat kerja, ya nggak usah ngomong. Karena kan yang di rongseng itu hanya bagian dada sampai ke perut ya, nggak ada rongseng tangan. Kalau lu ngomong, misalnya lu pernah patah tulang di tangan nih, lu ngomong gue pernah patah tulang di tangan, itu gue bisa jamin lu pasti gagal. Gue pernah patah tulang di kaki, itu juga gagal. Tapi emang lebih baik ngaku. Tapi ya kalau memang patah tulang itu udah nggak berimbas atau berefek pada diri kalian dalam arti buat kerja yang udah nggak sakit segala macam, ya mending gak usah ngomong. Tapi kalau emang masih berimbas, misal lu patah tulang itu buat ngangkat-ngangkat barang itu masih berat gitu ya, masih sakit, yang mending jangan ngomong. Mending ngomong karena itu mempengaruhi kerja kalian. Atau nggak, opsi yang ketiga, lu nggak usah ngomong, tapi ketika kalian sudah lolos dan udah kerja di Daihatsu, lu ngomong sama leader kalian bahwa lu ada riwayat patah tulang. Jadi lu nggak ditempatin di bagian yang memang harus ngangkat-ngangkat yang berefek ke sakit pada bekas patah tulang itu guys. Paham ya di situ ya? Jadi ya kalau pengen lolos mending nggak usah ngomong. Oke. Next pertanyaan terakhir. Bang, kalau udah pernah kerja di ADM, Astra Daihatsu Motor, apakah bisa daftar lagi? Ini pertanyaan keren banget. Dan ini gue jawab bukan atas dasar kesotawan gue. Ini gue jawab berdasarkan pengalaman temen-temen gue yang udah pernah ngelakuin. Jawabannya ya nggak bisa. Kenapa? Karena di sana udah ada database-nya. Oke? Bisa mungkin kalau kalian ditempatin di plan yang berbeda. Misal pertama kalian kerja di Daihatsu, ditempatnya di Sunter, terus kan habis kontrak daftar lagi di Daihatsu, diterima ditempatin di Kerawang, mungkin aman ya. Tapi kan kadang sialnya lo ditempatin di plan yang sama, bahkan di bagian sama. Temen gue ada kayak gitu, udah lolos segala macem dan dia ditempatin di plan yang sama, akhirnya nggak jadi. Ada juga yang bisa nyampe sekarang, nyampe waktu itu kerja 2 kali Daihatsu tapi dia beda plan. Dia bakal di Sunter, daftar lagi, diterima di Kerawang, dan ada juga yang di Sunter-Sunter tapi beda departemen. Misal lu pertama kerja di Daihatsu bagian assembling, dan lu daftar lagi, diterima di Daihatsu lagi, ditempati di bagian welding, itu aman. Tapi ya balik lagi kalau ketemu atasan lu ya malu juga. Ya gak sih? Kita gitu lah. Sedikit aja yang bisa gue ceritain, yang bisa gue jawab kalau buat PT Astra Daihatsu Motor. Tapi kalau secara basic, gue udah gak di Daihatsu lagi, gue sekarang di Piaggio Vespa, dan minta doanya untuk karir gue juga di Piaggio. Dan doain juga biar gue bisa umroh, saya bisa beli rumah di sini ya, karena emang ikhtiar gue pengen tinggal itu ya, pengen umroh, beli rumah, sama beli mobil. Jadi minta doanya, kita bareng doain, semoga Allah mudahkan, jaga kita, lindungi kita, rahmati kita, dan mudahkan kita dalam segala ikhtiar kita ya. Saya selalu bahagia buat kita semuanya. Dari gue itu aja, gue minta maaf kalau ada salah-salah kata, ada mungkin salah jawaban, silahkan dikoreksi aja. Gue terbuka, gue open minded buat semua teman-teman yang mau koreksi omongan gue gak ada masalah. Dan satu lagi yang mau bikin CV lamaran kerja PDF, CV lamaran kerja yang disatu sama berkas-berkas kalian kayak ijazah segala macam jadi satu file PDF, bisa gue bantu di 0893 kali 207633. Hubungi aja nomor gue di 0893 kali 207633 ya, 0893 kali 207633. Dan gue itu aja, gue Gus mohon maaf atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.